kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Wiwi. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes, Allahu Akbar. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang sahabat Nabi, yaitu Thalha bin Ubaidillah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, mari teman-teman kita saksikan video pembelajaran tentang kisah Thalha bin Ubaidillah berikut ini. Selamat menyaksikan. Thalha bin Ubaidillah tak pernah ingkar janji. Thalha bin Ubaidillah seorang saudagar Quraisy. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Thalha memeluk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memeluk Islam, Thalha bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Thalha segera menemui Ahmad bin Abdullah, Rasul terakhir itu. Perkataan pendeta itu membekas di hati Thalha. Ia bergegas kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah, keluarga Thalha menceritakan sebuah peristiwa. Ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Rasul terakhir. Ia juga mengetahui bahwa Abu Bakar, teman baiknya, telah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Thalha segera menemui Abu Bakar dan menanyakan mengenai berita tersebut. Thalha juga menceritakan pertemuannya dengan pendeta di negeri Syam. Abu Bakar lalu mengajak Thalha menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Thalha mengucapkan syahadat. Thalha merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Thalha bagaikan petir di siang bolong, sangat mengejutkan. Keluarga Thalha dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Awalnya dengan halus, lama-lama dengan kasar, karena Thalha tetap teguh dalam agama Islam. Pemuda santun itu terus-menerus mendapat hal tidak menyenangkan dari keluarga dan kaumnya yang kafir. Bahkan ibu Thalha pun ikut mencaci makinya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, seorang Quraisy, Naufal bin Khuwailid, menyeret Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Thalha radhiyallahu anhu hingga mereka terluka. Peristiwa ini menyebabkan dua sahabat mulia ini mendapat gelar Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Cobaan dan ujian hidup Thalha tak berhenti sampai di situ. Gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud, ia mendapat gelar Asyahidul Hayy, syahid yang hidup, karena banyaknya luka yang dideritanya, namun Allah masih mengizinkannya untuk hidup. Thalha juga dikenal sebagai orang yang dermawan.
Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain. Tolha wafat di usia 60 tahun. Beliau meninggal pada perang Jamal. Tolha radhiyallahu anhu gugur sebagai seorang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji, termasuk janjinya untuk menaati perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Tolha dalam sebuah hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, As-Subair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adik-adik, yuk kita mencontoh Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang yang dermawan, teguh pendirian, selalu tepat janji, dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Allah sangat sayang pada Tolha. Adik-adik juga ingin disayang Allah dan Rasul, kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, itu dia tadi video kisah tentang Tolha bin Ubaidillah. Semoga bermanfaat ya. Bu Wiwi akhiri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.